Al-Qud PT CNC Group atas kekompakan dan kehadirannya, dan satu kali lagi ini mudah-mudahan dijadikan amal soleh buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarabin summa ila hadrati jamil ulama summa ila hadrati jamil auliya husun syabul qadir al-jani qadasallahu syirah wa khususan ila hadrati mu'allif ay musannif hadzal kitab Syekh Salim bin Sumer Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wala usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi bayani adadi syiddati fil Fatihah wa mahaliha. Paslun utawi pasal suwiji. Fi bayani adadi syiddati, di dalam menjelaskan bilangan-bilangan tasydid fil Fatihati ing dalam Fatihah, wa mahaliha dan tempat-tempatnya itu syiddah. Tasdidatul Fatihati utawi piro-piro tasdidnya Fatihah iku arba'a asyarota, ada 14. Patasdidu bismillahi utawi tasdidnya kalimat bismillah fauqal lami iku di atas huruf lam. Wahidun ini yang kesatunya. Wa tasdidur rahman dan utawi tasdidnya kalimat ar-rahman fauqar ra'i iku di atas ro, huruf ro. Sanin ini yang keduanya. Wa tasdidur rahimi dan utawi tasdidnya kalimat ar-rahimi fauqar ra'i iku di atas huruf ro juga. Salisun ini tasdid yang ketiganya. Wa tasdidu alhamdulillah dan utawi tasdidnya kalimat alhamdulillah iku fauqal lamil jalalah, di atas lamnya lafaz Allah. Rabiun ini yang keempatnya. Wa tasdidu rabbil alamin dan utawi tasdidnya kalimat rabbil alamin fauqal ba'i iku di atas huruf ba. Khomisun ini yang kelimanya. Wa tasdidur rahman ar-rahmanir rahim. Wa tasdidur rahmani dan utawi tasdidnya kalimat ar-rahman fauqar ra'i iku di atas huruf ro. Sadisun ini yang keenamnya. Wa tasdidur rahimi dan utawi tasdidnya kalimat ar-rahimi iku fauqar ra'i di atas huruf ro. Sabi'un ini yang ketujuhnya. Wa tasdidu maliki yaumiddin dan utawi tasdidnya kalimat maliki yaumiddin iku fauqad dali di atas huruf dal. Saminun ini yang kedelapannya. Wa tasdidu iyyaka na'budu dan utawi tasdidnya kalimat iyyaka na'budu fauqal ya'i di atas huruf ya. Tasiun ini yang kesembilannya.
Wa tasdidu wa iyyaka nasta'inu, dan utawi tasdidnya kalimat wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i, iku di atas huruf ya. Asyirun, ini yang ke-10-nya. Falau khaffafa, maka kalau seandainya mentahfif, meringankan, jadi maksudnya tidak ditasdidkan. Falau khaffafa, maka kalau seandainya meringankan itu si musolli, orang yang sholat, tidak ditasdidkan, maksudnya al-ya'a ing ya, min iyyaka, daripada kalimat iyyaka, lam tasihha, maka tidak sah opo qiraatuhu, bacaannya si musolli. Fawajaba, maka wajib alaihi ing musolli opo i'adatuha, mengulangnya qiraah, bacaan Fatihah. Wa kadza, dan begitu juga tidak sah opo sholatuhu, sholatnya si musolli. In ta'ammada, kalau sengaja si musolli tidak membaca tasdidnya. Wa 'allama, dan tahu itu si musolli, bukan orang bodoh tapi tahu hukumnya harus pakai siddah. Wa in qasoda, dan kalau bermaksud si musolli al makna ing maknanya, makna yang terkandung di dalam iyyaka tidak pakai tasdid, kafaro, maka kufur itu si musolli. Li anna iyyaka, karena kalimat iyyaka tanpa pakai siddah iyyaka iku dau'us syamsi, sinarnya atau terangnya matahari. Amma lau syadda, adapun kalau mentasdid si musolli al mukhaffaf ing kalimat yang ditahfif, yang diringankan tidak pakai tasdid, asa'a, maka berbuat kejelekan itu si musolli. Wa ajza'ahu, dan mencukupkan itu syiddah, lau asyadda hu ing si musolli. Wa tasdidu ihdinas siratal mustaqim, dan selanjutnya utawi tasdidnya kalimat ihdinas siratal mustaqim iku fauqos sodi, di atas huruf sod. Ihdinas siratal mustaqim, di atas huruf sod. Hadi asyara, ini yang ke-11-nya, tasdid yang ke-11-nya. Wa tasdidu siratal ladzina, siratal ladzina, dan utawi tasdidnya kalimat siratal ladzina iku fauqal lami, di atas huruf lam. Saniya asyara, ini yang ke-12-nya. Wa tasdidu an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan utawi tasdidnya kalimat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dodi, iku di atas huruf dod, waladdo, dod itu, walam, dan di atas huruf lam. Ini salisu asaro, salisa asaro, salisu asaro yang ke-13, warobi asyaro, warobiu asyaro, dan yang ke-14-nya. Ya dulu. Jadi sebagaimana kita ketahui, sudah dijelaskan di antara syarat membaca Fatihah itu semua tasdid-tasdidnya harus dibaca. Jadi jaga, pelihara semua tasdid-tasdid Fatihah ini harus dipelihara. Dalam artian jangan ada yang dilewatkan. Jadi huruf di dalam Fatihah yang syiddah ini harus dibaca syiddah.
Tasdid, tasdid itu diberatkan hurufnya. Karena dibacanya harus ditekan. Seperti iya, berat kan bacanya. Iya, nah berat. Itu syiddah itu daripada kalimat syiddatun, artinya berat. Jadi bacanya diberatkan. Itu bacanya diberatkan. Maliki yaumiddin. Nah, berat. Itunya dalam hitungan ilmu qiraah. Jadi syiddah itu artinya berat. Ditekan makanya bacanya. Kayak orang yang sedang keberatan kan badannya tertekan gitu. Itu berat syiddah itu. Nah, pasal akan menjelaskan tentang bilangan syiddah di dalam bacaan Fatihah atau surat Fatihah dan tempat-tempatnya. Nah, tempat-tempatnya di atas huruf apa saja yang pakai syiddah itu. Nah, di sini akan dijelaskan ada berapa bilangannya dan akan dijelaskan di mana saja tempat-tempatnya. Nah, kata di sini tasdidatul Fatihah arba'asyara. Tasdidnya Fatihah bilangannya itu ada 14 tasdid. Dia ada 14 tasdid. Nah, ini yang 14 tasdid ini di dalam Fatihah ketika kita sholat membaca Fatihah, ini tasdid harus dibaca. Tidak boleh terlewatkan satupun. Itu tidak boleh. Pertama, patasdidu bismillah. Utawi tasdidnya kalimat bismillah iku pauqol lam di atas huruf lam. Nah, ini lam jalalah. Bismillah. Itunya. Nah, ini di atas huruf lam jalalah. Nah, bismillah. Terus ar-rahmani wa tasdidur rahman. Ini yang ke satu. Wa tasdidur rahman, tasdidnya kalimat rahman. Bismillahirrahmani. Pauqor ini di atas huruf ro. Nah, bismillahirrahmani di atas huruf ro. Ini yang keduanya. Lalu wa tasdidir rahimi, dan tasdidnya kalimat rahimi sama di atas ro. Ini yang ketiganya. Lalu wa tasdidu alhamdulillahi, tasdidnya kalimat alhamdulillah ini di atas lam jalalah. Ya, lamnya lafadz Allah lillah. Nah, ini robiun, ini tasdid yang keempatnya ini. Ya, tasdid yang keempatnya. Lalu wa tasdidu rabbil alamin. Rabbil alamin. Pauqol ba ini di atas huruf ba. Rabbil alamin. Khomisun ini nomor tasdid yang kelimanya. Lalu wa tasdidur rahman, itunya ar-rahmanir rahim. Nah, ayat yang ketiga itu alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahmana. Nah, utawi tasdidnya kalimat ar-Rahman pauqorroi di atas huruf ro. Sadisun ini yang keenamnya. Lalu wa tasdidu ar-Rahimi, tasdidnya kalimat ar-Rahimi sama pauqorro di atas huruf ro. Sabiun ini yang ketujuhnya. Lalu wa tasdidu maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini masih sifatan Robbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sifatan Allah itu Robbil alamin, yang memelihara, yang menguasai, yang mengurus seluruh alam. Satu. Yang kedua ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua sifatan Allah itu ar-Rahman, maha pengasih. Yang ketiga ar-Rahimi, sifatan Allah maha penyayang. Nah, Maliki yaumiddin, yang keempat sifat Allah itu adalah yang merajai di hari kiamah nanti, di hari pembalasan. Nah ini Maliki yaumiddin, tasdidnya di atas huruf dal. Maliki yaumiddin. Ini yang kedelapan. Wa tasdidu iyyaka na'budu. Nah, utawi adapun tasdidnya iyyaka na'budu ini di atas huruf ba, tasyiun, ini yang kesembilannya. Iya, nah ini harus ditekan. Iyyaka na'budu. Nah, lalu
Selanjutnya wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Dan tasdidnya kalimat wa iyyaka nasta'in sama fauqal ya, di atas huruf ya. Asyirun, ini yang ke-10-nya. Nah, inilah ya tasdid Fatihah nomor 10-nya adalah wa iyyaka nasta'in. Nah, maka dikarenakan membaca tasdid itu wajib. Nah, ini diantaranya palau hopapa, maka kalau seandainya mentahfif, meringankan, maksudnya tidak pakai tasdid. Orang yang sholat membaca al-ya'a ing ya min iyyaka daripada kalimat iyyaka. Jadi ketika membaca iyyaka tidak pakai tasdid, tapi malah dibaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu gitu ya. Tidak disidah. Tidak iyyaka, tapi iyyaka. Nah, gitu. Lam tashiha, maka tidak sah opo qiraatuhu, bacaannya orang yang sholat. Jadi kalau ada orang sholat, ya, ketika membaca Fatihah, pas bacaan iyyaka, nah, tidak pakai sidah. Iyyaka, harusnya iya. Nah, ditekan, berat. Iyyaka. Ini malah dibacanya iyyaka nasta'in. Nah, itunya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu gitunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi mau iyyaka na'budu maupun iyyaka nasta'in ya sama. Tidak sah bacaannya. Nah, dikarenakan tidak sah, fawajaba ali ihadatuha, maka wajib bacaannya harus diulang. Ulang lagi itu iyyaka. Jadi kalau seandainya kita lupa, begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waduh, tidak pakai sidah, ulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau yang lainnya pun sama. Itu harus diulang, wajib ini mengulangnya, karena bacaannya berarti tidak sah. Wa kada sholatuhu, dan juga wajib diulang sholatnya. Inta amada, ini kalau sengaja, berarti kalau lupa gitunya. Kalau lupa itu diulang lagi. Tapi kalau sengaja, ya, kalau sengaja sholatnya yang harus diulang. Wa kada sholatuhu, dan begitu juga sholatnya harus diulang. Itu pas selesai sholat, waduh, yakin tadi di waktu kita baca Fatihah, ya, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak pakai sidah, malah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sholatnya harus diulang kalau memang sengaja. Nah, ini karena sengaja, yakin tentunya, maka sholatnya harus diulang. Kalau lupa, ulang lagi bacaannya. Kalau sengaja, batal sholatnya. Batal sholatnya. Wa alima, dan tahu ya kita bahwa itu harus pakai sidah, tapi dibaca tidak pakai sidah, sengaja lagi. Tahu itu ada sidah, malah sengaja dibacanya tidak pakai sidah, sholatnya harus diulang karena batal sholatnya. Lalu wa in qosoda al makna, nah, ini mah membaca iyyaka na'budu seharusnya malah tidak disidahin, malah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga selain bacaannya salah malah ditahfif, lalu bermaksud dengan makna yang terkandung dari bacaan salah tadi. Nah, ini mah kafarah kufur. Kenapa? Karena kalau dibaca li'anna iyyaka, karena sesungguhnya lapad iyyaka atau kalimat iyyaka dau'u syamsi, itu artinya terangnya matahari. Terangnya matahari. Jadilah kalau kita sholat nih bacaannya gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya udah lain. Kalau iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, jadi kepada Allah, nasta'inu kami memohon pertolongan. Tapi kalau dibacanya iyyaka itunya, itu artinya udah lain. Iyyaka hanya kepada terangnya matahari, itu kami menyembah, dan hanya kepada terangnya matahari
kami memohon pertolongan. Nah itu kan udah murtad, itunya udah kafir. Kalau maksudnya pun dimaksud, jadi arti dari bacaannya itu dimaksud. Jadi hanya kepada cahaya matahari kami menyembah, dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Nauzubillah, kufur tuh orang kalau sholat seperti itu, ya, bahayanya. Tapi kalau orang awamnya mungkin nggak tahu artinya gitunya, karena dia salah bacaannya saja. Itu. Tuh, jadi beda artinya. Iyyaka, hanya kepada engkau, itu kepada Gusti Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau tidak disidahin, ya, dibacanya iyyaka, maka artinya hanya kepada terang atau sinar matahari gitu. Jadi artinya udah lain, maka kufur. Amma law syadda al mukhafaf, lalu bagaimana tadi mah huruf yang harus disidahin malah ditahfif, maka bacaannya harus diulang. Kalau sengaja tidak dibaca tasdidnya, sholatnya batal. Bahkan lebih fatal lagi kalau di kalimat iyyaka, kalau tidak pakai sidah, dimaksud makna yang terkandung dari iyyaka, itu bisa kufur. Lalu bagaimana ini mas sebaliknya, ya, huruf yang tidak pakai tasdid malah ditasdid, itu malah ditasdid. Bagaimana? Jawaban di sini asa'a, berbuat jelek. Jadi bacaannya jelek. Jadi yang seharusnya tidak pakai tasdid malah pakai tasdid, itu mah jelek bacaannya. Sholatnya sah, wa ajjahu, dan cukup. Ya, jadi bacaannya tidak harus diulang. Jadi kalau kita baca Fatihah, huruf yang tidak ada tasdid malah dibaca tasdid. Nah itu bacaannya sah, tidak harus diulang, lalu sholatnya pun sah. Tapi asa'a itu adalah jelek bacaannya, itu jelek. Maka yang bagus mah ya tetap huruf yang pakai sidah, yang tidak pakai sidah jangan pakai sidah, itu. Lalu selanjutnya tasdidnya ihdinas siratal mustaqim. Tasdidnya kalimat ihdinas siratal mustaqim, fauqa shodi, itu di atas huruf shod. Nah ini yang ke-11-nya. Lalu yang ke-12 dan yang ke-13 dan ke-14-nya, wa tasdidu siratal ladzina, dan utawi tasdidnya kalimat siratal ladzina fauqal lami, di atas huruf lam. Ini yang ke-12-nya ya. Lalu yang ke-13 dan ke-14-nya, wa tasdidu an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Utawi tasdidnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini fauqa dodi, di atas huruf dod, walam, dan di atas huruf lam. Ini yang ke-13 dan ke-14-nya. Nah jadi itulah hadirin ya, sidah di dalam Fatihah. Jadi jumlahnya ada 14 sidah, dan di sini detil dijelaskan satu persatunya, di atas huruf apa, di atas huruf apanya. Jadi maka kita kalau baca Fatihah biar tartil saja, biar jelas itunya, biar jelas makhorijul hurufnya jelas itu, lalu siddahnya jelas. Nah karena itulah tuntutannya ya, karena bacaan di dalam sholat kan yang wajib hanya 5 gitunya, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, dan salam. Yang wajib, yang lain-lainnya sunnah. Paslun utawi iki pasal sewiji. Fi bayani mawadi raf'il yadaini, di dalam menjelaskan tempat-tempat yang disunahkan mengangkat dua tangan. Yusanu, disunahkan opo raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan.
fi arba'ati mawadhi'a ing dalam atau di dalam 4 tempat. Wa huwa utawi iku raf'ul yadain, mengangkat 2 tangan itu iku min sunanil hayat, sawareh atau sebahagian dari sunnah-sunnah hayat sholat. Wa hikmatu raf'il yadaini, dan utawi hikmah yang terkandung di dalam mengangkat 2 tangan bis sholati di waktu sholat atau di dalam sholat. Kama seperti keterangan kola berkata Sofo Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, hikmah mengangkat 2 tangan di dalam sholat iku ta'zimuhu, mengagungkannya Allah. Jadi isyarah itu mengagungkannya Allah, mengangkat tangan itu. Ta'ala maha luhur Allah, haitsu jama'a, dengan sekira mengumpulkan si musolli, orang yang sholat, baina tiqodil qalbi, antara keyakinan hati, wanutkil lisani, dan ucapan lisan, al mutarajjamu yang diterjemahkan. Jadi ucapan lisan Allahu Akbar, artinya kan terjemahnya Allah Maha Besar. Nah, itu dihubungkan hati kita itu mengagungkan Allah, diisyaratkan dengan ngangkat tangan. Wa amalil arkan, dan amal anggota badan, pekerjaan anggota badan. Wakila, menurut sebahagian kilmah, mengangkat tangan ketika kita sholat itu al isyaratu iku isyarah ila torhima, ing membuang makhluk. Ma itu di situ makhluk, membuang sesuatu, siwahu selain Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wal iqbal, dan menghadap bikulliyatihi, ke seluruh jiwa raganya si musolli, ala sholatihi, ing sholatnya si musolli. Wakila, menurut sebahagian kil, sunnah ngangkat 2 tangan itu adalah al isyaratu isyarah ila raf'il hijabi, ing menghilangkan hijab itu penghalang, bainal abdi, antara seorang hamba, wa baina rabbihi, dan antara Tuhannya itu abdi. Wakila, menurut sebahagian kil, ghairu zalik, selain yang tadi yang telah diceritakan, selain yang telah disebutkan. Ahaduha, dan utawi yang pertama dari 4 tempat sunnah ngangkat tangan, iku inda takbiratil ihrami, ketika membaca takbiratul ihram. Payabda'u, maka memulai musolli ar-raf'a, ing ngangkat tangan, biha, di dalam takbiratul ihram, ma'abtida'i takbir, serta memulai membaca takbir. Wayantahihi, dan selesai si musolli ing raf'ul yadain, ma'antiaihi, berbarengan dengan selesainya takbir. Waqala, dan berkata Sofo al-Mahali, Imam Mahali, wa yukabbiru, dan baca takbir itu dan baca takbir si musolli, ma'ahati yadihi, serta menurunkan 2 tangannya si musolli. Waqala, dan berkata Sofo al-Bajuri, Imam Bajuri, pabtida'uhuma, maka utawi memulainya raf'ul yadain dan takbir, kazalika, begitu juga ma'a intiahihi,
serta selesainya itu takbir. Fama dan utawi sesuatu yaqau yang telah terjadi itu ma'al ana sekarang minar rof'i daripada ngangkat tangan qobla takbir sebelum takbir iku khilafus sunnah menyalahi sunnah. Ini mah guru yang ngelaksanainnya juga itunya. Kata Imam Bajuri mah wa in fa'alahu sekalipun yang mengerjakannya itu rof'u qobla takbir sopo kasirun kebanyakan min ahlil ilmi daripada ahli ilmu. Intaha selesai keterangan Imam Bajuri. Dah dulu. Satu pasal akan menjelaskan tentang tempat-tempat yang disunahkan kita ngangkat dua tangan ketika kita sholat. Jadi ada beberapa tempat yang mana di tempat tersebut kita sunnah mengangkat dua tangan sambil diikuti dengan membaca takbir tentunya. Atau kalimat tasmi kalau ketika bangun dari ruku. Nah yang disunahkan ngangkat dua tangan itu di dalam sholat ada 4 tempat. Itu ada tempat-tempat. Nah ini sunnah ngangkat dua tangan di 4 tempat ketika sholat ini termasuk sunnah hayat. Ya, sunnah di dalam sholat kan terbagi 2, ada hayat, ada ab'ad gitu ya. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah ini diantara sunnah hayat adalah ngangkat dua tangan. Jadi ngangkat dua tangan ini berarti ada nilai pahala, itunya. Karena hukumnya sunnah. Selain 4 tempat tidak disunahkan ngangkat tangan. Ini kadang-kadang ada, seperti orang bangun dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua, gitu ya. Baca takbir intikal, bangun dari sujud kedua, terus duduk istirahat, rakaat mau ke rakaat kedua, suka ada yang masih ngangkat tangan. Nah itu tidak disunahkan. Kalau seandainya anggota badan yang lain ikut gerak, seperti kaki ikut berak ke samping kiri atau ke kanan, tangan diangkat dua-duanya, itu bisa-bisa membatalkan sholat. Karena mengangkat tangannya di situ tidak matlub, tidak diperintahkan, tidak disunahkan, gitu ya. Atau dari rakaat ketiga mau ke rakaat keempat, itu baca takbir sambil angkat tangan, itu tidak disunahkan. Itu. Jadi hanya 4 tempat yang disunahkan ngangkat tangan itu. Itu. Selain 4 tempat tidak disunahkan. Ini yang kebanyakan suka masih ada, bangun dari rakaat kedua. Bangun dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga mau ke rakaat keempat. Nah itu tidak disunahkan sebenarnya. Itu masih banyak itu di masyarakat awam itu. Apa sih hikmahnya di dalam sholat kita sunnah ngangkat tangan? Keterangan Imam Syafi'i, ya, keterangan Imam Syafi'i disunahkan kita di dalam sholat sunnah ngangkat tangan itu hikmahnya adalah ya wujud ta'zimuhu, ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu, mengagungkan Allah dengan sekira orang yang sholat itu mengumpulkan, menyatukan antara keyakinan hati, ucapan lisan dan pekerjaan anggota badan, itunya diterjemahkan dengan ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan itu adalah isyarah, isinya mengagungkan Allah. Mulut membaca Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Lalu hati ini benar-benar yang Maha Besar itu hanyalah Allah. Selain Allah itu semuanya kecil. Itunya, selain Allah itu semuanya kecil. Nah, jadi menyatukan antara hati, lisan dan anggota badan, sekujur badan kita, itu waktu melaksanakan sholat itu adalah ta'zimuhu,
kita itu sedang mengagungkan Allah, ya, diisyarahkan dengan mengangkat dua tangan. Jadi angkat tangan itu kita sedang mengagungkan Allah itu. Nah itu jadi penyatuan antara hati, mulut, anggota badan diisyarahkan dengan ngangkat tangan. Nah itu kata Imam Syafi'i. Wakila menurut sebahagian kaul ulama mah ngangkat tangan itu adalah isyarah ila torhima siwahu. Jadi ketika kita ngangkat tangan sholat Allahu Akbar, ya, kita mengagungkan Allah, tangan diangkat itu isyarah bahwa selain Allah dibuang. Ketika kita sholat yang ada di dalam hati kita harusnya hanya Allah. Selain Allah jangan masuk. Gitu. Karena kan dalam Al-Quran dijelaskan aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat. Sholat itu sarana untuk mengingatku. Nah maka ketika takbiratul ihram kita itu mengumpulkan hati kita hanya ingat kepada Allah, dan selain Allah adalah dibuang ke belakang, gitunya Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi isyarah membuang siwallah, selain Allah, gitunya yang hanya ada di dalam hati kita ketika kita sholat hanya Allah. Itu susah gitunya. Ini menurut Qil. Lalu pendapat yang ketiga, ya, mana ila torhimasi wal iqbal bikulliyatihi ala sholati, ya, dan menghadap dengan seluruh jiwa raganya orang yang sholat, menghadap hanya kepada Allah. Selain Allah buang jauh-jauh. Itunya jangan masuk ke hati kita di waktu kita sedang sholat. Itu teh susah banget, itunya susah itu. Wakila menurut sebahagian Qil, pendapat yang ketiga, hikmah dari mengangkat dua tangan itu adalah isyarahnya, isyarah ila rob'il hijab, isyarah menghilangkan, mengangkat atau menghilangkan penghalang antara hamba yang sedang sholat dengan Tuhannya. Jadi karena kita sedang sholat itu sambung, nyambung. Jadi sholat itu artinya, sholat itu bahasa Arab, artinya sholat diambil daripada kalimat sholat. Sholat itu artinya nyambung. Jadi kita sedang sholat itu sedang menghubungkan seorang hamba dengan seorang Khalik sang penciptanya. Maka dengan ngangkat tangan itu kata sebagian ulama itu sedang menghilangkan penghalang antara hamba dengan Allahnya, antara hamba dengan Tuhannya, gitu. Makanya kita sedang sholat, kalau sholat itu ya sedang berhubungan dengan Allah, gitunya. Apa penghalangnya? Dunia yang jadi penghalang kebenaran dan kehusuan kita sholat. Kenapa? Karena ngikut-ngikut baik suka ganggu, gitunya. Kita sholat yang Allahnya lupa, kadang bacaan lupa, kadang rokaat lupa. Ingetin apa? Bukan ingat Allahnya, ingat dunianya. Itunya, yang dunia ikut-ikutan masuk ketika kita sholat. Padahal itu seharusnya hilangkan dulu, itunya. Nah jadi satu lagi, yang ketiga, ngangkat dua tangan ketika kita sholat itu adalah isyarah menghilangkan hijab. Hijab itu adalah artinya penghalang. Itunya penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Wakila sebahagian kilmah ghairu zalika, selain yang tiga tadi banyak ulama yang berpendapat. Itunya. Jadi intinya hikmah dari ngangkat tangan itu ya intinya mengagungkan Allah, membuang siwallah, ya, jangan ikut-ikutan masuk di dalam sholat. Jadi khusyuk kita ketika sholat itu hanya yang diingat, hanya yang ada di dalam hati adalah Allah. Itu. Ya. Yang pertama, 4 tempat itu adalah sunnah ngangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita membaca takbiratul ihram, nah maka sunnah di situ mengangkat dua tangan.
Kapan mulainya? Paya batadi'u arraf'a fiha ma'abtida'i takbir wayanhihi ma'antihaihi. Nah, sunnah ngangkat tangan ketika baca takbiratul ihram, maka orang yang sholat mulai ngangkat tangan itu ya berbarengan dengan mulai baca takbir. Jadi takbir mulai dibaca, tangan mulai diangkat. Itu. Wayan hihi, dan selesai mengangkat tangan serta selesai takbir. Gitu. Jadi biar seirama. Jangan ngangkat tangan duluan baru takbir. Jadi tangan di bawah, mulai kita takbir, mulai kita ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, jadi mulai baca takbir, mulai kita ngangkat tangan. Selesai takbir, selesai ngangkat tangan. Itu. Allahu Akbar. Nah, jadi barengan. Itunya. Itu. Lalu bagaimana kalau ngangkat tangan dulu, baru takbirnya nanti ketika turun? Nah, ini nanti ada di depan. Itu. Nah. Waqala al-Mahali, berkata Imam Mahali, itu wa yukabbiru, dan membaca takbir itu si man ma'ahati yadihi, berbarengan menurunkan tangan. Nah, kata Imam Mahali mah orang baca takbir itu berbarengan sambil menurunkan tangan. Nah, ini kata Imam Mahali. Itunya Allahu Akbar. Nah, ini kata Imam Mahali. Itunya. Jadi kata Imam Mahali, orang baca takbiratul ihram itu ketika tangan diturunkan dari atas. Jadi tangan diangkat dulu, baru baca takbir. Allahu Akbar. Itunya, tangan diangkat dulu. Allahu Akbar. Tapi waqala al-Bajuri, Imam Bajuri berkata, pabtida'uhuma kazalik, memulai baca takbir dan mengangkat tangan kazalik, begitu juga. Maksudnya begitu juga sesuai dengan pendapat tadi yang pertama. Nah, lalu bagaimana pama yaqau al-ana minarrab'i qabla takbir? Adapun sesuatu yang terjadi sekarang ini, kata Imam Bajuri, orang yang sholat itu mendahulukan ngangkat tangan sebelum baca takbir. Kata Imam Bajuri, khilafus sunnah, itu menyalahi sunnah. Jadi tangan dulu diangkat baru baca takbir. Itunya, itu khilafus sunnah, kata Imam Bajuri, itu menyalahi sunnah Rasul. Jadi yang sunnahnya tadi baca takbir itu berbarengan, itu ngangkat tangan itu berbarengan dengan baca takbir. Itunya. Nah, jadi satu kali lagi kata Imam Bajuri, ya, sesuatu yang terjadi sekarang ngangkat tangan dulu sebelum baca takbir. Jadi tangan diangkat dulu, takbir belum. Nah, itu khilafus sunnah. Itunya kata Imam Bajuri. Ini mah ahlul ilmu, tukang ngaji, ya, yang ngerjainnya juga. Kata Imam Bajuri, wa in fa'alahu kasirun min ahlil ilmi, sekalipun yang mengerjakannya orang ahli ilmi, ustadz yang ngerjainnya, kiai yang ngerjainnya, kata Imam Bajuri, khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Itunya. Sah sholatnya? Ya sah-sah saja sholatnya mah, cuman kata Imam Bajuri, khilafus sunnah, itu menyalahi sunnah. Jadi yang sunnahnya mah bareng-bareng kayak tadi, Allahu Akbar. Nah, adapun kebanyakan orang sekarang tangan dulu diangkat baru baca takbir, itu khilafus sunnah. Jadi tangan dulu diangkat. Nah, minar robi, tangan diangkat, qobla takbir, belum takbir. Allah, khilafus sunnah. Itunya. Jadi yang sunnah mah satu kali lagi tadi berbarengan. Allahu Akbar. Jadi mulai baca takbir, mulai kita ngangkat, selesai takbir, selesai ngangkat tangan. Itu. Ada orang takbir begini, Allahu Akbar, baru tangannya turun. Itunya, baru tangannya turun. Nah, itu juga khilafus sunnah. Itu. Wah, macam lah kalau lihat orang takbir gitunya, ada macam-macam takbir lah. Padahal gitunya menurut Imam Syafi'i mah, jadi tangan diangkat itu adalah hadwa mankibai. Jadi
pas dua punggung gitunya. Pas dua punggung, lalu ini nih dua telinga dan dihadapkan ke depan. Jadi jangan terlalu tinggi, Allah jangan. Di bawah, Allahu Akbar. Malas orang angkat tangannya, Allahu Akbar. Gak mau angkat. Jadi ngangkat tangan itu kan jelas tadi, ya isinya mengagungkan Allah, itunya membuang masyiwallah, itunya. Jadi orang kadang-kadang malas ngangkat tangan, Allahu Akbar. Nah gitu. Jam berapa kayaknya? 24. Wa sunnah tahsulu bi ayrob in kana wa akmaluhu wallahu alam bisawab. Itunya. Jadi satu kali lagi kata Imam Bajuri mah, sekalipun orang yang mengerjakan adalah min ahlil ilmi, ya. Jadi sekalipun orang ahlul ilmu tetap hilafus sunnah katanya. Jadi sunnahnya mah barengan gitunya, ngangkat tangan bareng dengan takbir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silakan hadirin sebelum ditutup dengan doa. Izin bertanya Pak Kiai. Iya. Untuk yang pertama yang tadi kalau kita lupa tasdid itu dari awal apa pas suratnya itu yang ayatnya? Yang ayat lupa aja. Seperti kita lupa tidak dibaca pas iya karena budu iya karena sain. Udah yang diulang ayat itu aja. Gitunya. Gitu. Pas kita jangan kalau kita ingatnya hanya itu ya itu. Misalkan ketika kita maliki yaumiddin, ya kita bacanya salah, maliki yaumiddin, tidak disidahin. Nah ayat itu aja yang diulang, maliki yaumiddin. Jadi nggak harus dari awal lagi, gitu diulangnya. Ayat itu aja, gitu. Yang kita lupa baca sidahnya. Ya. Yang kedua, seumpama kita udah ruko atau iktidal itu ya, tiba-tiba kita ragu-ragu. Tadi takbiratul ihram kita itu benar enggak gitu. Itu apa yang harus dilakukan? Takbiratul ihramnya sempurna enggak gitu. Kadang-kadang ragu-ragu enggak gitu tuh. Gimana itu? Oh gitu, takbiratul ihramnya ragu-ragu padahal kita udah rukun gitu. Udah ruku gitu ya. Udah ruku, takbiratul ihramnya lagu. Gitu. Ada kaidah usul fikih da ma yuribuk. Jadi hilangkanlah keraguan itunya. Jadi keraguan itu kadang-kadang ya bisa ya dari dorongan dan gangguan was-was setan gitu. Nah, udah yakin, yang udah kelewat yakin ya udah yakin aja. Terkecuali ya memang yakin. Kalau masalah keraguan mah buang aja itunya. Tapi kalau memang yakin mah itu mah mau tidak mau sholatnya harus diulang lagi. Kalau memang yakin mah gitu. Jadi kenapa? Yang benar ya lanjutin. Yang lanjutin, jangan dibatalin. Kalau ngambil yakinnya ke yang benar mah yakin benar itu. Gitu. Jadi kalau keraguan mah itu mau buang saja keraguan mah gitu. Jadi kalau yakin mah mau tidak mau, oh yakin tadi saya baca takbir itu salah gitunya. Nah, itu harus diulang, itu mau tidak mau gitunya. Tapi kalau ragu mah buang saja keraguan. Karena itulah diantara waswasi syaiton gitunya. Jadi gangguan-gangguan setan ketika kita melaksanakan sholat gitu ya. Ada lagi apa? Ayo ya. Kan dulu ingetnya pas waktu SMP itu kata guru agama ini takbirnya menyentuh ini telinga gitu ya. Jempol menyentuh. Oh, enggak harus sih menyentuh telinga, enggak harus, tapi sunnahnya tangan itu pas dekat ini nih. Allah gitunya. Jadi hadwa mankibae pas dua punggung, lalu ini Nih, ini ibu jari ini gitunya. Ibu jari ini mau ditempel, mau didekatin, mau ditempelin, nggak apa-apa silahkan, nggak apa-apa, yang penting hadwa mankibai di atas punggung
Dan kalau bisa memang ibu jari ini gitunya apa ya, sejajar dengan dua kuping. Allah, mau ditempelin. Emang guru-guru dulu juga saya ya ngajarin waktu di sekolah lah gitunya. Emang seperti itu. Enggak apa-apa. Allahu Akbar. Nah, gitu, enggak apa-apa. Jadi emang hadwa mankibaih pas gitunya dua punggung ini itu. Terus pas lurus dengan dua kuping. Nanti di depan kayaknya ada ini itunya di depan juga ada, ini belum kebaca, insya Allah nanti di depan ada kalau gak salah ya, ada ya. ada iya gitu ya. Ada mazhabnya enggak, Pak? Ya. Kenapa? Ada mazhabnya itu enggak? Itu mah maksudnya mazhab itu perjalanan ibadah Imam Syafi'i seperti itu itunya. Jadi apa ya, ngangkat tangan menurut mazhab Imam Syafi'i tadi hadwa mankibaih. Jadi pas di atas dua punggung gitunya, pas di atas dua punggung. Terus apa ya, ini apa sejajar dengan dua telinga gitunya. Nah, dua telinga. Nah, ada yang orang mengartikan hadis Nabi hadwa mankibaih itu begini di depan gitunya, ada Allah Akbar, ada yang itu. Nah, itu mah nggak jadi masalah dah gitu. Jadi kalau kebanyakan guru-guru ya di pondok ini mencontohkan itunya. Jadi hadwa mankibaih itu pas dua punggung, dan bukan hanya pas di depan punggung tapi di atas punggung. Jadi kan tadi tujuannya mengagungkan Allah. Jadi yang namanya mengagungkan Allah itu angkat yang tinggi tapi jangan terlalu tinggi gitu. Gitu. Kalau ini makan Allah kayak orang malas gitunya, tangannya nggak diangkat. Kalau orang kan minta ampun, tangannya diangkat kan? Gitunya. Kalau dulu kita mau berantem, kita berantemnya udah kalah, ampun gitunya. Nah, seperti itulah. Udah ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa dhahirana biha min jami'al sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi taklim rutin dari guru kita yang menjelaskan tentang pasal jumlah tasdid dalam surat Al-Fatihah dan tempat-tempatnya.
serta fasal mengenai penjelasan posisi-posisi mengangkat kedua tangan pada waktu sholat. Kepada guru kita mewakili jamaah Al-Qud, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi